Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta kenikmatan, termasuk nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita kembali dipertemukan dalam kegiatan tadarus sebagai kegiatan penutup pada hari ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan membaca surah Al-Mulk. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 1 sampai 2, maka pada hari ini kita akan melanjutkan ke ayat ketiga dan ayat keempat. Dan karena di ayat ketiga dan ayat keempat ini di dalamnya terdapat lafaz yang mengandung hukum bacaan ikhfa, maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca samar atau tidak dibaca jelas. Huruf-huruf tertentu yang dimaksud yaitu huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang telah Ibu sebutkan tadi, maka nun sukun atau tanwinnya tidak dibaca jelas atau dibaca samar. Seperti apa contohnya? Misalnya pada lafaz yang zurun. Nah, di situ ada huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf zo. Maka nun sukunnya dibaca samar. Yang zurun. Jadi kurang tepat jika kita membaca yang zurun, karena di sini yang pada lafaz yang zurun mengandung hukum bacaan ikhfa, maka nun sukunnya tidak boleh dibaca jelas. Kurang tepat jika kita membaca yang zurun, tapi yang benar adalah yang zurun. Nun sukunnya dibaca samar. Kemudian contoh lainnya, wa idzan qalabu. Wa idzan qalabu. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf qaf, maka nun sukunnya dibaca samar. Kurang tepat jika kita membaca wa idzan qalabu, karena di sini nun sukunnya tidak boleh dibaca jelas. Yang benar adalah wa idzan qalabu. Kemudian contoh lainnya, syai'in syahida. Nah, di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf shin. Tanwin bertemu dengan huruf shin, maka tanwinnya dibaca samar atau tidak boleh dibaca jelas. Kurang tepat jika kita membaca syai'in syahida, tapi yang benar adalah syai'in syahida. Kemudian contoh lainnya, au it'amun fi yaum. Au it'amun fi yaum. It'amun fi ada tanwin yang bertemu dengan huruf fa, maka tanwinnya dibaca samar.
au it'amun fi yaum. Kurang tepat jika kita membaca it'amun fi. Tapi yang benar adalah it'amun fi. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, setelah mendengarkan mengenai hukum bacaan ikhfa serta contoh-contohnya, mudah-mudahan anak-anakku sudah memahami apa itu hukum bacaan ikhfa. Sekarang mari kita buka Al-Quran masing-masing, kita sama-sama membaca surah Al-Mulk ayat ketiga dan ayat keempat, dan kita perhatikan bagaimana penerapan hukum bacaan ikhfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Nah, di sini pada lafaz samawatin tibaqa. Nah, berlaku hukum bacaan ikhfa karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf to. Maka tanwinnya harus dibaca samar atau tidak boleh dibaca jelas. Kurang tepat jika kita membaca samawatin tibaqa. Tapi yang benar adalah samawatin tibaqa. Tanwinnya dibaca samar. Kemudian pada lafaz sab'a, jangan lupa ya, di sini berlaku hukum bacaan qalqalah. Huruf ba-nya, ba sukunnya harus dibaca memantul. Sab'a. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nah, di sini pada lafaz min tafawut. Nah, di sini kembali berlaku hukum bacaan ikhfa karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta, maka nun sukunnya dibaca samar. Kurang tepat jika kita membaca min tafawut, tapi yang benar adalah min tafawut. Jadi nun sukunnya dibaca samar. Farji'il basara hal tara min futur. Pada lafaz min futur kembali berlaku hukum bacaan ikhfa karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa, maka nun sukunnya dibaca samar. Kurang tepat jika kita membaca min futur, tapi yang benar adalah min futur. Nun sukunnya harus dibaca samar atau tidak boleh dibaca jelas. Sekarang ayat yang keempat. Summarji'il basara karataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'a. Yanqaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Nah, di sini pada lafaz yang qaliba berlaku kembali hukum bacaan ikhfa. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf qaf, maka nun sukunnya dibaca samar. Kurang tepat jika kita membaca yan qaliba karena nun sukunnya tidak boleh dibaca jelas. Yang benar adalah yang qaliba. Kemudian perhatikan juga pada ujungnya ada huruf ba sukun, maka berlaku hukum bacaan qalqalah. Yang qaliba.
Nah, saya kira itu ya, hanya ada satu lafaz yang mengandung hukum bacaan ikhfa pada ayat yang keempat ini. Nah, untuk lebih mahirnya kita coba ulangi kembali, membaca ayat ketiga dan ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi bacaan surah Al-Mulk ayat 3 dan 4 serta penerapan hukum bacaan ikhfa. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini kita bisa memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama berusaha menghafal surah Al-Mulk sedikit demi sedikit. Karena sebagaimana yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa orang yang rutin membaca surah Al-Mulk, insya Allah Allah akan membebaskan atau menyelamatkan kita dari siksa kubur. Amin. Demikian kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Segala kebaikan itu adalah milik Allah, sedangkan segala kekurangan itu adalah milik saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.